Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut volumetri part 3 ya. Nah, di sini soal yang kedua, pembakuan atau standarisasi NaOH. Titrasi titik akhirnya diperoleh volumenya sekian. Baku primer yang dipakai asam oksalat yang dibuat dengan menimbang sekian gram, dilarutkan dalam sampai 100 ml. Indikatornya dipakai pp atau fenolftalin, hitung konsentrasi NaOH. Nah, ini kita ingat sekali lagi ya. Kita kalau standarisasi itu pakai juga rumus penetralan, yaitu V1N1 sama dengan V2N2. Ini pakai normalitas. Ya, kalau mau pakai molaritas berarti kalau molaritas pakainya sigma H plus MaVa sigma OH min MbVb. Jangan lupa itu ada valensi asam dan valensi basa ya. Kalau ini normalitas kan sama dengan valensi kali molaritas gitu. Oke, kita pakai yang cara pertama dulu di sini. Ini langkah pertama. Kita tulis datanya. Volume NaOH diperoleh 20,35 mili. Kemudian massa oksalat 1,25 gram. Volume oksalat 100 mili yang dibuat. Nah, ini kita untuk mencari misalkan yang satu di sini NaOH, yang di sini yang kedua misalkan asam oksalat. Nah, kita harus mencari normalitas asam oksalat terlebih dahulu dengan cara normalitas asam oksalat massa per Be, karena normalitas pakainya Be ya, bukan Mr. Kalau Mr di sini nanti namanya molar, kali 1000 per volume. Volumenya di sini mililiter karena di sini ada 1000 adalah faktor konversi. Masanya oksalatnya 1,25 gram. Be oksalat itu 63. Dari mana 63? Be itu sama dengan Mr dibagi valensi. Ya. Dia Mr-nya di sini 120. Mr oksalat itu H2C2O4 2H2O ya, dia dihidrat. Nah, bagi valensi. Di sini itu hasilnya 126. Valensinya 2, berarti 63. Kok bisa valensinya 2? Ini asam kan H plusnya di sini 2 nih. Nah, 2 berarti ini valensinya 2. 63 kali 1000 per volumenya nih tadi dibuat 100 ya. Coret-coret masih 10. Di sini boleh mili, coret-coret ya milinya ya. Silahkan kalkulator, 12,5 dibagi 63. 0,1984 normal. Oke. Ini masuk ke rumus V1N1 ya. V1N1 V2N2, volume NaOH nya tadi 20,35 mili. Normalitasnya dicari, normalitas si NaOH. Volume keduanya itu oksalatnya tadi volumenya 100 mili. Normalitas oksalat yang kita hitung 0,1984 normal. Mili-mili dicoret. Normalitas NaOH bisa dihitung. Ini kali ini dibagi itu ya. 19,84 dibagi 20,35. Kok besar sekali? Kok besar sekali ya? Hasilnya 0,9749. Oke, di sini coba kita pakai cara kedua. Cara kedua benernya sama aja sih. Di sini pakainya Mr, kemudian dikali 2, jatuhnya juga sama. Kita pakai cara yang lain lagi, misalkan ya sini ya, bisa. Dari gini, normalitas si NaOH sama dengan
sebentar, ini kita turunkan dulu rumusnya ya. V1 sebentar di sini saja. V1N1 V2N2, berarti kalau ini kan sama dengan grek ya, gram ekivalen itu sama dengan massa per BE. Ya, Pak cari N1 di sini, ini dibagi V1. Biasanya N kali V1 ya. Massa oksalat sebentar dibagi V NaOH, V1 NaOH tadi ya, kali BE oksalat. Nah oke, ini bisa juga pakai cara ini N nya NaOH. Oke, pakai ini. Di sini kalau volumenya mili, masanya miligram. Kalau di sini miligram, di sini mililiter. Nah, kita pakai ini ya. Berarti di sini massa oksalat dalam miligram dibagi volume NaOH dalam miligram kali BE oksalat. Massa oksalatnya tadi 1000 ya, karena dia miligram, 1250 mg. Volume NaOH nya 20,35 mili, BE nya 63. Oke, 1250 dibagi 20,35 kali 63, sama 0,9750 sama. Oke, kalian boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini, cara ini semua ya, boleh gitu ya, boleh yang lingkaran ini, boleh yang sini. Udah itu, ini tadi Ibu mencari rumus ini, rumus lainnya ya, itu sama, satuannya normal. Udah itu, lanjut untuk nih reaksi dan kurva titrasi. Untuk titrasi asam kuat dengan basa lemah, nah di sini pakainya seperti ini. Berarti dia dari asam kuat kan pH nya di bawah sini ya, berarti grafiknya nanti dari bawah sini dia akan mulai naik dengan basa lemah. Misalkan sini nih 7 nih misalkan ya, nah berarti dia hanya sampai sini, sekitar 7 naik dikit. Nah ini asam kuat versus basa lemah, kurvanya seperti itu. Kemudian kalau yang asam lemah dengan basa kuat itu dia seperti ini. Nah sini 7 ya. Nah asam lemah kan dia dari sini tidak mungkin di bawah sini ya, asam lemah kan kurang dari lebih dari 3an, sekitar lebih dari 3an, kurang dari 7. Berarti anggap aja di sini dia dengan basa kuat. Nah basa kuat itu pol atas, di sini dengan asumsi 14 ya. Di sini berarti asam lemah versus basa kuat. Basa kuatnya dia bisa mencapai atas. Kalau ini basa lemah kan hanya sekitar di atasnya, di bawah 10 lah ya. Kemudian asam kuat dengan garam dari asam lemah. Sama itu intinya. Asam kuat kan dari bawah ya, garam dari asam lemah. Ya sama, dia sama mirip seperti ini ya, seperti dengan ini dari basa lemah sini. Udah mirip itu. Itu titrasi asam kuat HCl basa lemah ini persamaannya nanti ya. Ini yang asam melepaskan H+, yang basa melepaskan OH-. Jadi NH4 berikatan dengan Cl, jadi NH4Cl, H+ dengan OH- menjadi H2O. Kemudian ini reaksi ionnya, H+-nya mengikat H2O, terus NH4-nya lepas menjadi NH4+. Oke, asam kuat dengan basa lemah. Nah, itu titrasinya seperti itu. Jadi asam kuatnya di sini sekitar 2 ini. Dia akan naik. Yang di sini ini berapa ini?
4, 2, 4, 6, 8. Oh, 7-nya di sini ya, ini di sini 7. Nah, dia dengan basa lemah, asam kuat bisa mencapai atas ya. Itu apa dengan apa sayang? Oke. Ya seperti itu. Tapi rata-rata seperti ini ya, dia nggak akan mencapai atas sekali, nggak mencapai. Kemudian kalau asam lemah dengan basa kuat, di sini yang asamnya itu melepas H+ yang belakang, OH-nya melepas basanya melepas OH-. Jadi di sini CH3COO berikatan dengan Na menjadi CH3COONA atau Na CH3COO boleh plus H2O. Jadi H+ di sini yang lepas berikatan dengan OH- menjadi H2O. CH3COO dengan Na menjadi CH3COONA. Atau dibalik boleh natrium asetat seperti itu. Asam lemah dengan basa kuat. Ini kok kurvanya seperti ini. Bukan ya itu ya, nggak usah dianu itu, udah kurvanya diapikan aja, itu pakai yang penjelasan ibu aja ini ya. Ini kan asam lemah, dia awalnya titratnya asam dulu, di sini asam lemah, kemudian dia dengan ditambahkan suatu basa kuat, pH-nya akan lama-kelamaan akan naik di situ. Titik ekivalennya nanti di atas 7 ya. Kemudian kalau yang ini titik ekivalennya nanti sedikit di bawah 7. Misalkan tuh di sini nih misalkan gitu ya. Yang ini titik ekivalennya di atas 7. Karena dia yang kuat sini kan basanya ini yang kuat asamnya gitu. Kemudian kalau yang ini contohnya dengan garam dari base asam lemah atau amonium borat di situ. Udah, ini besok dipelajari lagi di kimia analisis kelas 2 bagian asam basa ya. Nah, di sini cara penetrasinya, titran yang baku dimasukkan ke buret. Oke, buretnya sudah ditera, pakai dikalibrasi gitu ya. Kalibrasi alat gelas sudah. Ini sudah pernah ibu jelaskan belum ya cara titrasi? Besok sajalah di praktek kimia dasar saja gitu ya. Zat yang dititrasi ditempatkan pada Erlenmeyer, ditempatkan di bawah buret yang berisi titar atau titran. Kemudian tambahkan indikator yang sesuai, misalkan di sini PP atau phenolphthalein. Kemudian rangkai alat titrasi dengan baik, buretnya tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret. Tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih agar pengamatannya mudah ini ya, pengamatan warnanya. Kemudian titarnya dikeluarkan sedikit demi sedikit. Nah, sambil digoyang, terus kemudian ketika perubahan warna pertama kali silahkan titrasi dihentikan. Perubahan warna pertama kali dikocok sekitar 15-an detik, itu dia nggak berubah warna lagi, nggak kembali lagi, berarti dia sudah stop gitu. Besok akan dijelaskan di praktek kimia dasar saja gitu ya. Lanjut lagi nih, volumetri itu penetapan kadar zat dengan direaksikan dengan zat lain yang konsentrasinya sudah diketahui, atau di istilah lainnya dengan larutan standar gitu ya. Kemudian, nah ini yang sudah diketahui konsentrasinya dinamakan larutan standar. Nah, proses mereaksikan larutan standar dengan zat yang kadarnya dicari atau titrat disebut titrasi. Dan titik ekivalen kemarin sudah pernah ibu bahas ya, titik ekivalen di mana itu molnya titrat dengan titran itu sama secara stoikiometri, sebanding secara sama sesuai dengan perhitungan kimia. Kalau titik akhir titrasi, titik di mana terjadi perubahan warna indikator pertama kali, dan titrasi harus dihentikan. Dia tidak tepat, tapi biasanya sesaat setelah titik ekivalen tercapai gitu. Kemudian volumetri itu ada beberapa macam. Di sini yang pertama asidi atau alkalimetri. Kalau asidi di sini penetapan basa dengan larutan asam sebagai standar. Berarti yang standarnya itu asam itu namanya asidimetri. Kalau standarnya itu basa namanya alkalimetri. Ya, larutan standarnya basa, di sini namanya alkalimetri. Ya, kalau standarnya basa berarti bawahnya analitnya sampelnya di situ berarti asam gitu. Karena kita asidi alkali itu titrasi asam basa. Ini contoh beberapa indikator dengan trayek pH-nya. Methyl orange MO dari merah ke kuning trayeknya 3 sampai 3,1 sampai 4,4. MR metil merah atau MM metil red MM
Itu dari merah ke kuning juga, tracknya dari 4,2 sampai 6,2. Kemudian kertas lakmus, di sini ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, range-nya segitu. Kemudian untuk PP phenolphthalein itu sekitar 8,3 sampai 10 atau 8,2 boleh dari tak berwarna menjadi merah. Kemudian timofthalein itu sekian, itu track pH-nya dari tak berwarna menjadi biru. Tadi asidi alkali sudah ya, berikutnya argento. Nah, jadi titrasi itu macamnya ada beberapa. Tadi yang pertama asidi alkalimetri, kedua argentometri. Di sini penetapan kadar zat berdasarkan presipitasi atau pengendapan. Nah, dia pengendapan kalau argento itu ya, dengan larutan standarnya perak nitrat. Nah, kenapa dikatakan argento? Karena ini Ag ya, perak. Di situ. Argentum, perak. Nah, standarnya perak nitrat. 3 metode penetapan argento yaitu pakai cara Mohr, Fayand, dan Volhard. Bedanya apa? Mohr, Fayand, Volhard kita pelajari bersama. Metode Mohr di sini dia menetapkan, contohnya menetapkan garam klorida, dia netral dititrasi langsung ya. Jadi kalau metode Mohr di situ larutan standarnya perak nitrat langsung, indikatornya pakai kalium kromat. Titik akhirnya nanti TAT-nya, titik akhir titrasi ketika terbentuk endapan merah Ag kromat, perak kromat ya, endapan merah beta di situ. Nah, itu reaksinya, misalkan sampelnya MM itu perumpamaan ya, substituen. Di situ, jadi analognya misalkan Cl-. Nah, Cl- di sini Cl-nya berikatan dengan Ag menjadi AgCl. Nah, ini umpamanya M, di sini mengikat nitratnya. Di sini endapan putih awalnya. Kemudian, nah, perak nitrat itu di situ dia bereaksi dengan kalium kromat, si indikator menghasilkan endapan merah beta, AgCrO, Ag2CrO4. Di sini berwarna merah beta, awalnya putih ya. Jadi pengendapannya bertingkat, mulai dari pengendapan AgCl putih menjadi dan Ag2CrO4. Jadi sini putih, di sini merah beta. Nah, si AgCl mengendap lebih dulu karena dia suka larut dalam air. Titrasinya harus sedikit basah. Kemudian, kenapa kok harus basah? Karena kalau dia asam, si perak kromat ini nanti akan larut sehingga titik akhirnya nggak nampak gitu. Kalau pH-nya lebih dari 10 terlalu basah, dia juga akan bereaksi juga sehingga titik akhir titrasinya juga salah. Karena itu dia dikatakan sedikit basah. Sedikit basah itu dia tidak boleh lebih dari 10, tidak boleh asam juga gitu. Jadi lebih dari 7, tidak lebih dari 10 gitu. Nah, metode Fayand di sini dia mirip Mohr, bedanya hanya indikatornya dia pakai fluoresen atau diklorofluoresen. Kalau yang Mohr tadi kan pakai kalium kromat. Ini ya indikatornya kalium kromat. Kalau yang tadi Fayand tadi pakainya indikator adsorpsi atau penyerap pakai fluoresen. Caranya sama, dia titrasi langsung dengan perak nitrat juga. Nah, di sini terbentuknya endapan putih menjadi merah karena penyerapan gitu. Kemudian yang jadi ya antara Mohr dengan Fayand bedanya hanya di indikator. Berikutnya adalah metode Volhard di sini. Ini titrasi balik, yaitu sampel atau titratmu ditambahkan perak nitrat berlebihan. Sisa perak nitratnya dititrasi kembali dengan kalium tiosianat KSCN atau amonium tiosianat dalam lingkungan asam. Indikatornya pakai indikator Fe13, titik akhirnya nanti terbentuk warna merah. Awalnya sampel klorida di sini misalkan kamu pakainya NaCl. Kalau yang tadi kan umpamanya MCl gitu ya. Nah, ini umpamakan NaCl. Di situ dengan AgNO3 terbentuk endapan putih AgCl dulu. NaCl3 ini larutan ya, ini berupa larutan. Kemudian di perak nitrat ini tadi berlebihan ini dititrasi balik dengan kalium tiosianat membentuk AgSCN di sini. Dia berwarna merah. Ya. Karena ada reaksi ini jadi FeSCN merah. Dia dilakukan dalam suasana asam untuk mencegah hidrolisis ion feri menjadi menghasilkan FeOH3 ya. Karena kalau dia suasananya basah nanti akan terbentuk FeOH3 di sini berwarna coklat, akan mengganggu titik akhir titrasi. Yodo-yodi berikutnya. Nah, penetapan kadar oksidator dalam larutan yang direaksikan dengan Ki berlebih, suasananya asam, kelebihan I2-nya dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, di sini yodo
Di sini Ki-nya berlebih ya, suasananya asam. Kadar oksidator. Nah, di sini oksidatornya ditambahkan Ki, kemudian suasananya asam, akan terbentuk I2. I2 yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Pasti kalian bingung ya, nggak apa-apa. Dipelajari semampu kalian, besok akan diulangi lagi di kelas 2 volumetri ya. Yodi. Nah, di sini bedanya, kalau yang yodo kan untuk penentuan kadar oksidator, zat-zat oksidator, kalau di sini untuk zat-zat reduktor. Di sini dia direaksikan dengan I2-nya yang berlebih. Kalau yang yodo kan yang berlebih Ki-nya, kalau yang yodi yang berlebih I2-nya. Kemudian sisa I2-nya dititrasi dengan tiosulfat. Kalau ini ditambahkan Ki nanti akan menghasilkan I2. Ini kalimatnya bukan menghasilkan ya, bukan kelebihan. Hasil I2 gitu, Ibu ralat aja deh. I2 yang dihasilkan gitu ya. Oke, di sini satu reduktornya ditambahkan I2 berlebih ya. Nah, ada I2 sisa di sini. I2 sisa dititrasi dengan tiosulfat. Jadi beda ya. Kalau ini menghasilkan I2, kalau ini pakai I2 sisa. Karena tadi I2-nya berlebihan. Gitu. Permanganometri. Di sini dengan dioksidasi larutan kalium permanganat, lingkungannya asam sulfat encer. Karena apa? Kenapa dia harus sedikit asam? Harus asam. Kalau dia netral atau basa, KMNO4 akan berubah menjadi MnO2 berwarna coklat sehingga titik akhir titrasinya akan sukar diamati. Kemudian asamnya kenapa kok bukan Hi? Kenapa pakai H2SO4? Bukan Hi, HBr, HNO3 gitu. Karena Hi, HBr dioksidasi KMNO4, kalau HNO3 disitu bersifat oksidator. Ini kenapa HIHBr dioksidasi oleh KMNO4? Nggak boleh. Jadi yang harus dioksidasi KMNO4 itu adalah sampelnya, analitnya. Jadi bukan ini tadi. Bukan ya, seperti katalis ya. Nah, bukan asam sulfatnya gitu. Asam sulfatnya kan itu hanya reagennya ya. Dan titik akhir titrasi berwarna merah muda karena kelebihan KMNO4 1 atau 2 tetes. Sudah itu secara singkat. Besok berikutnya detailnya akan dipelajari lagi di volumetri kelas 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.